Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan calon guru penggerak dari Kota Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan demonstrasi kontekstual supervisi dengan paradigma coaching. Untuk keberkahan acara ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rekan-rekan? Bu Ati, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dede gimana? Alhamdulillah sehat Alvin. Ya, Biasa. kalau lihat dari tugas yang akan kita laksanakan hari ini, itu ada yang namanya rubrik penilaian. Betul. Ya, rubrik penilaian, betul. di mana rubrik penilaian ini adalah bagaimana kita mengawali untuk coaching ini, kegiatan ini adalah ada yang namanya pra observasi gitu, seperti Iya. itu. Ya. Iya, iya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin Bu Ati bisa Iya. menambahkan kira-kira seperti apa nanti ininya. Iya, iya. Begini ya Pak Elvin ya. Kita kan saat ini akan melaksanakan ya coaching kan, Betul. akan melaksanakan coaching dengan berbagai permasalahan yang kita punya. Ada permasalahan Pak Elvin, permasalahan saya dan juga Pak Pak Pram. Dede. Ya. Nah, di dalam rubrik penilaian kalau tadi kita cermati di sana kita bagi 3 ternyata pada saat coaching itu. Yang pertama ada pra ya, Iya, pra observasi, betul, gitu. ya. Kemudian yang kedua ada observasinya dan yang ketiga Ada pasca. Nah, observasi. di dalam pra observasi itu kita harus mendiskusikan rubrik penilaian seperti yang akan kita bicarakan sekarang ini nih. Kemudian yang kedua yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Betul, Nah, betul. seperti ya ada 3 kan ya Pak Ya. Pram ya? Ada 3. Ada 3. Ya. Yang Ada pertama adalah kehadiran kehadiran ya. penuh. Kehadiran penuh. Yang kedua iya. mendengarkan aktif. Oke, Yang iya, ketiga betul, adalah betul. bagaimana menanyakan pertanyaan yang berbobot Nah, pada ini, coachingnya oke, gitu, oke. seperti itu Bu Ati. Sip, sip. Nah, berarti ini yang nanti harus kita perhatikan saat melaksanakan coaching itu ya. Betul. Tapi jangan lupa juga di sini ada, nah kita harus menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Pasti, betul. Nah, ini di sini berarti kalau Pak Elvin apa nih? Kalau saya lebih kepada bagaimana mendengarkan aktif. Bu. Mendengar aktif. Oke. Ya. Kalau Pak Pram? Kalau saya sih lebih cenderung untuk yang spesifik itu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bu Ati sendiri gimana Bu Ati? Ya, kalau gitu saya nyobain aja ya yang kehadiran penuh ya. Keadaan penuh boleh. Oke, yang Berarti lisensi lebih ya. variasi ya. Oke, Jadi ada supaya masing-masing semuanya ada contoh. terwakili seperti itu. Semuanya ada contoh. Oke. Jadi, saya ulangi. Jadi saya nanti kompetensi yang spesifik ingin diobservasi itu adalah mengenai presensi atau kehadiran penuh. Ya. Pak Elvin mendengarkan aktif dan Pak Dede Pram itu mengembangkan, mengajukan ya, pertanyaan berbobot. Oke, siap. Kalau gini Bu Ati, kira-kira kalau rubrik penilaiannya sudah kita sepakati atau gimana Bu Ati? Itu kan kita baru 3 kesepakatan. Betul. Oke, masih ada di sini. Kita harus menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, ya. Berarti ini gimana nih Pak Pram? Kalau saya sih perhatikan dari kompetensi yang tadi spesifik ini yang ingin kita observasi. Nah, kemudian indikator seperti apa nih yang akan kita. Nah, misalkan kalau saya ya. Nah, kalau saya karena di sini ingin mengembangkan yang pertanyaan yang berbobot, maka di sini saya memiliki indikatornya yaitu sukses mencari solusi, yaitu kaitan dengan coachingnya. Jadi dari pertanyaan yang menggali tersebut ya bisa bisa sukses untuk si coachingnya itu menyadari akan solusi yang dia peroleh sendiri. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua itu pertanyaan yang mampu menggali dari solusi tersebut. Nah, iya. itu. Mungkin Berarti itu di sini indikator dari saya. kalau menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan berarti ini lebih Spesifik lagi ya. dan disesuaikan dengan kasus yang Ya, nanti dengan akan kasus diangkat yang gitu muncul, ya. Betul. Itu ya, oke. Itu adalah pra ya. Pra, Insya Allah ya kita siap Sudah ya. sepakat gitu. Oke, sepakat. Seperti itu. Tapi di sini kan kita ada 3 orang nih, kita masing-masing akan berperan. Betul. Betul. Nanti saya akan berperan sebagai Coaching. coach ada, sebagai coach iya, sebagai observer Observer juga juga, iya. betul. Nah, sekarang kita bagi-bagi ya. Betul. Kita bagi-bagi. Sepakati ya Oke, bagi-baginya kita siapa? sepakati bagi-bagi. Nanti mungkin nanti yang pertama tampil mungkin Ya, mungkin saya ya selaku oke. Coaching. coach dulu ya. Oke, Saya selaku coachnya Pak coach. Pram. Pak Pram. Nanti aku sebagai coachnya. coachnya. Oke, dan Pak Alvin Observer, sebagai observernya. observer. Nah, tema apa yang mau diangkat yang pertama tuh? Kalau ini kan karena saya selaku coach ya, mungkin tema yang nanti diambil itu kaitan dengan coaching ya.
yang permasalahan Oke, nanti oh yang berarti muncul dari permasalahan coachingnya saya ya. betul. Oke, kalau itu saya akan mengangkat permasalahan yang saya hadapi itu tentang permasalahan pendanaan. Pendanaan yang tidak ada di dalam RAKS untuk kegiatan-kegiatan insidental. Itu mungkin tema yang akan saya ambil. Yang kedua berarti nanti posisi saya sebagai coach. Ibu sebagai coach, Siapa yang coach? Coaching coaching saya. Coachingnya Iya. coachingnya Pak Pak Elvin. Elvin. Oke, observernya Saya Kak berarti. Pram. Nah, yang diangkatnya apa? Ini Masalah Bu, apa? berkaitan dengan proses pembelajaran selama 8 jam pembelajaran gitu. Jam pembelajaran di sekolah Di sekolah langsung gitu. 8 jam. Dari jam pertama sampai jam ke-8. Oke, sip. Itu ya jadi Ya. pokoknya. Oke. Nah, yang ketiga, putaran ketiga berarti dibalik ya. Iya, Ya. Pak Pram sebagai coaching nanti. Coachingnya. Saya coaching. coach, Saya coachnya Pak Ervin dan saya observer. Observer Oke, nanti. sip. Tema yang diangkatnya apa? Kalau saya sih lebih cenderung karena kaitan dengan ke SD ya, ke Hmm. sekolah dasar yang sering itu ya tentang anak yang jarang masuk sekolah. Itu Oh. mungkin yang Sip. lebih dominan yang akan dibahas di situ. Oke, sip ya. Sepertinya kita sudah siap insya Allah mengenai temanya sudah ada, Iya. apa yang akan diangkat sudah ada dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nanti pada saat observasi, tugas dari observer itu adalah harus mencatat apa ya? Menyimak mungkin ya. Ya. Menyimak percakapan coach dan coachee, kemudian mencatat poin-poin pentingnya. Betul. Kemudian kita juga harus menuliskan apa kelebihannya, apa yang sudah Dilakukan, bagus, ya. kemudian kekurangannya apa, dan di sini juga kita harus menyampaikan apakah Saran. betul saran. Kita menilai apakah dari percakapan tersebut adanya asumsi, fokus pada apa yang ingin dikembangkan, misalnya Betul. kayak tadi kan. Kalau saya fokus yang ingin dikembangkannya adalah kehadiran penuh atau presence, berarti nanti saya akan harus diobservasinya itu gitu. Betul. Oke, sip, udah siap ya. Nah, terakhir pada saat pasca percakapan nih, di pasca percakapan itu berarti ada interview ya, Betul. ada percakapan antara observer dengan coach. dengan coach, Nah, betul. oke. Yang harus ditanyakan di sini adalah yang pertama apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Mm-mm. Ya, jadi apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Mungkin itu yang harus ditanyakan pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi. Kita kan ada ya rubrik observasinya ya. Ya. Nanti kita sampaikan catatan-catatan kita hasil Ya. observasi. Kemudian ingat bahwa hasil penilaian itu harus berbasis data. Kemudian juga bebas dari penilaian dan asumsi. Kemudian fokus pada apa yang ingin dikembangkan pada hasil pra percakapan. Jadi kan sekarang pra percakapan, kemudian nanti sudah sepakatkan tadi kita ya, kesepakatan seperti itu sudah kita buat. Nah, nanti ini akan diulas kembali sedikit mungkin yang pada saat pasca gitu ya. Ya. Oke, yang terakhir di sini ada menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Nah, itu nanti apa yang harus diperbincangkan ya oleh observer dengan coachnya. betul. Oke, mungkin itu ya. Sudah siap mungkin ya? Ya. Kita coba. Oke, Ya, kita coba. berarti kita sudah sepakati ya untuk praobservasi ini berkaitan dengan tema buati masalah pendanaan di sekolah. Iya, betul. Kalau saya masalah jam pembelajaran, Iya. yang Pak Dede itu masalah tentang siswa yang jarang masuk ya. masuk. Jadi kita akan ketemu lagi untuk selanjutnya adalah proses coaching. Ya, Siap. seperti itu. Kita tu- persiapkan dulu Ya, ya. kita persiapkan dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bati. Waalaikumsalam, silakan Pak Elvin duduk nih. Aduh, sudah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Oke, kemarin Pak Elvin WA ya, Betul. WA di saya untuk mengadakan pertemuan hari ini. Betul. Kebetulan alhamdulillah saya ada waktu luang, tapi waktu kita nggak banyak nih Pak Elvin ya. Mohon maaf, mungkin sekitar bolehlah 20 sampai 30 menit boleh ya. Kira-kira apa nih Pak Elvin yang mau kita bicarakan saat ini nih? Bati, gimana kabarnya, sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya. Oke. Jadi Bati, mohon maaf saya mengganggu aktivitasnya, mengganggu waktunya berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi, Bati. Jadi permasalahan yang saya hadapi adalah itu saya mengajar selama 8 jam Sehari. sehari berturut-turut dari jam pertama sampai jam
ke-8 Bu Ati. Ya. Dan ini memang menjadi sebuah permasalahan yang memang sering saya tidak bisa tidur Bu, karena ya ini menjadi beban moral juga buat saya. Bagaimana mengajar 8 jam itu kan terkadang kalau saya lihat anak ini menjadi bosan gitu ya. Bosan, tapi kan ini berkaitan dengan materi-materi pengetahuan gitu Bu. Pengetahuan tidak berkaitan dengan praktek ya. Praktek Iya. seperti itu Bu. Oke, jadi permasalahan topik kita kali ini Iya. adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pak Elvin, di mana Pak Elvin harus mengajar 8 jam secara terus, tidak ada jeda waktu. Betul. Oke, dalam satu hari. Oke, sip. Nah, kira-kira situasi apa yang diinginkan oleh Pak Elvin? Jadi kalau saya inginkan adalah nanti si anak ini merasa senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, ya. Mereka tidak jenuh, ya. Terus materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dalam kehidupan mereka di kehidupan yang nyata seperti itu, Bu. Oke. Jadi Pak Elvin menginginkan anak tersebut senang, kemudian tidak jenuh. Oke, Betul. sip. Kira-kira strategi apa nih yang bisa dilaksanakan supaya apa yang diinginkan oleh Pak Elvin itu bisa tercapai? Kalau yang ingin saya lakukan adalah bagaimana strateginya adalah ada proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu sendiri, ya. Kalau saya perhatikan anak itu ketika saya memberikan materi dengan metode salah satunya dengan ceramah, 2 jam pembelajaran itu anak itu sudah bosan, sudah jenuh, sudah ya tidak fokus lagi. Terus terkadang saya selingi juga dengan ice breaking, terus dengan film-film gitu ya, yang berkaitan dengan materi, tapi tetap aja mereka tidak fokus gitu kan, karena mereka itu lebih senang berkaitan dengan pembelajaran praktek gitu. Jadi kalau praktek itu mereka senang gitu, tapi kalau secara teori mereka nggak nyaman untuk pembelajaran seperti itu gitu. Oke. Bagus juga tuh idenya, strateginya. Jadi bagaimana menyiapkan metode ya. Betul. Berarti titik fokusnya di menyiapkan metode pembelajaran yang bisa menyebabkan anak menjadi senang, Betul. menjadi aktif, dan juga bisa menghilangkan kejenuhan ya, Betul. sesuai dengan tujuannya tadi ya. Oke nih, kira-kira apa tuh yang harus dipersiapkan? Nah, kalau saya lihat supaya mereka masih berhubungan dengan praktek di kejuruannya, yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode project based learning gitu. Jadi mereka melakukan pembelajaran dengan berbasiskan proyek yang akan mereka lakukan, sehingga nanti ada produk yang akan dihasilkan oleh anak itu sendiri seperti itu. Oke. Keren banget tuh, bagus ya. Jadi dengan metode PBL itu nanti anak akan bisa menghasilkan sesuatu ya. Betul. Nah, jadi lebih mendekati ke praktek gitu. Betul, ya. ya. Karena kan tadi sudah melihat ya bahwa salah satu kebutuhan murid itu adalah muridnya senang untuk praktek gitu betul, kan. Mereka kurang minat untuk terus-terusan teori ya. Betul. Oke, sip, itu bagus sekali. Kapan nih akan dilaksanakan? Akan mulai direncanakan ataupun dilaksanakannya tuh? Iya. Untuk perencanaannya berarti karena ini kan sudah pelaksanaan ujian akhir semester. Oke. Nah, saya sudah merencanakan di semester kedua itu penggunaan metode project based learning ini. Seperti itu. Oke. Sip. Kalau begitu nanti akan saya tunggu ya, kita mungkin nanti akan diskusi kembali mengenai nanti PBL-nya seperti apa. Insya Allah saya akan support apapun yang Pak Elvin butuhkan, misalnya butuh ruangan yang mana atau mungkin butuh di space ruangan terbuka gitu ya. Boleh, nanti akan saya minta sarana untuk menyiapkannya kebutuhan Pak Elvin. Nanti mungkin di pertemuan kita selanjutnya kita bicarakan lagi kalau sudah ada gambaran bagaimana metodenya, apa yang perlu dipersiapkan. Silahkan, nanti boleh, akan saya support sepenuhnya apa yang Pak Elvin butuhkan. Nah, berdasarkan pertemuan kita ini nih, kira-kira Pak Elvin sudah bisa menyimpulkan belum nih? Kalau saya lihat ya bisa Bu, nanti kita dengan adanya metode project based learning ini nanti
si anak ini dikelompokkan membuat suatu produk yang istilahnya bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Oke. Nah, nanti ada berapa produk yang mereka buat, nanti di akhir semester sebelum pembagian rapot kita akan mengadakan panen raya produk dari hasil siswa itu sendiri. Oke, Seperti itu itu. ide yang sangat bagus, ide cerdas, mungkin juga bisa ditularkan nanti kepada teman-teman yang lain ya untuk melaksanakan itu ya. Oke, nah setelah menyimpulkan apa pertemuan kita kali ini, bagaimana nih perasaannya Pak Elvin sekarang? Kalau saya rasakan itu ternyata dengan dialog ini ada ide-ide yang brilian ya, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, ya sudah Ada bisa pencerahan lah. sudah ada solusi ya Betul, dari betul. permasalahan yang tadi Betul. saat Pak Elvin bawa ke sini. Ada permasalahan, kemudian sudah mulai ada solusinya ya. Ya, Oke, betul. mudah-mudahan Pak Elvin bisa melaksanakannya, dimulai dari perencanaan. Insya Allah tadi saya bilang kita akan ada pertemuan-pertemuan lagi selanjutnya untuk memantau sampai di mana, dan mungkin kalau ada masalah lagi kita bisa bicarakan kembali ya. Mungkin demikian Pak Elvin ya. Saya masih banyak hal yang harus dikerjakan. Mohon maaf ya. Oke, selamat mengerjakan tugas, melaksanakan rencana aksinya. Kemudian tetap semangat ya Pak Elvin. Terima kasih Bu Ati atas waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Pram. Wah, luar biasa sekali ya tadi untuk apa yang sudah dilakukan kaitan dengan coachingnya nih ya. Ada beberapa hal mungkin ini yang ingin saya utarakan juga, ada beberapa catatan-catatan yang coba untuk saya sampaikan ke Bu Ati ya kaitan dengan coachingnya. Tadi yang saya perhatikan untuk kaitan Ibu kan kaitan dengan kehadiran itu sudah luar biasa sekali Bu ya. Kemudian pelaksanaan coachingnya juga sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pahami. Alhamdulillah. Kemudian juga dari arahan-arahan ya dari coaching tadi juga coachingnya berhasil menemukan solusi secara internal ya dari dalam dirinya sendiri, dan penyimpulannya juga sudah luar biasa sekali. Namun mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit kaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan ya, catatan ya mungkin ya. Catatannya yaitu mungkin kaitan dengan coachingnya itu pembawaan mungkin ya, lebih bersikap lebih tenang lagi ya. Mungkin Ibu bisa juga tuh melakukan teknik stop ya sebelum itu biar lebih tenang ya ketika berbicara dengan coachingnya pun bisa lebih santai seperti itu ya, tidak terburu-buru. Nah itu ya, mungkin itu catatan yang saya dapat dari coaching tadi. Namun untuk keseluruhannya sih untuk pelaksanaan coachingnya sudah luar biasa sekali Bu ya. Tahap tirtanya juga sudah muncul di sana. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu nih, kira-kira dari kegiatan coaching tersebut indikator apa yang Ibu ingin yang Ibu rasa sudah tercapai itu kaitan dengan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi? Kalau saya ingat-ingat kembali ya dari apa yang sudah saya lakukan, saya ingin yang lebih ingin saya tingkatkan adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin saya butuh banyak latihan lagi, butuh banyak referensi lagi, bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot yang pada akhirnya bisa menggali, memaksimalkan potensi dari si coach gitu. Nah itu supaya ada solusi di akhir percakapan yang bisa mengembangkan secara maksimal potensi dari coach itu sendiri. Jadi kedepannya mungkin Ibu ingin kompetensi kaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut ya. Betul. Ya, berarti itu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikatornya seperti apa tuh? Indikatornya ya nanti misalnya saat saya mengajukan pertanyaan tersebut, intinya itu aja. Saya mengajukan pertanyaan yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Sebenarnya kan coach datang kepada coach walaupun dia membawa permasalahan, sebenarnya mereka sudah
memiliki solusi, karena mereka yang tahu mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Cuma mungkin karena situasinya sedang dalam masalah sehingga tidak terbuka. Jadi tugas saya sebagai coach itu adalah membukakan pikirannya Betul. dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang mengalir dari dirinya sendiri. Nah, itu mungkin saya harus banyak latihan untuk bisa memancing coach supaya bisa menggalinya itu, seperti itu. Ya, sepertinya untuk kaitan dengan kegiatan ini sudah luar biasa Bu ya. Catatan-catatan yang saya peroleh kaitan dengan alur tirtanya juga sudah nampak, kemudian juga indikator kompetensi yang ingin Ibu kembangkan juga tadi sudah Ibu utarakan. Ya, mungkin kedepannya kita bisa Ibu bisa lebih banyak praktik seperti itu ya, agar bisa lebih terbiasa lagi, kemudian betul, pembawaannya juga bisa lebih santai lagi. Ya, mungkin itu saja ya Bu Ati. Untuk kegiatan kali ini terima kasih banyak untuk waktunya ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Pram atas masukan-masukannya. Saya memang membutuhkan itu supaya nanti pada saat pelaksanaannya bukan lagi praktek kan. Betul. Pada saat kita ada rekan sejawat yang berkeluh kesah lah mengenai masalahnya, dan saat itulah bukan saatnya latihan. Saat itulah memang saya harus benar-benar menerapkan gitu ya, sehingga memang permasalahan yang sebenarnya bisa terselesaikan. Itu. Terima kasih sekali Pak Pram atas masukan-masukannya. Sama ya, itu saja Bu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.